Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat datang di pembacaan tarot untuk bulan Agustus 2022. Ini adalah pembacaan general, jadi mengenai beberapa bidang, beberapa hal di dalam kehidupan ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi walaupun aku menunjukkannya untuk masing-masing zodiak, belum tentu itu adalah energi kamu yang ketarik ya. Dan kalau memang itu tidak sesuai dengan kamu, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa cocok, bisa enggak gitu ya. Kalau ada orang lainnya bisa terbolak-balik energinya, pokoknya jangan dipaksain. Kalau kamu nggak suka dengan pembacaannya, dengan akunya sebagai yang ngebacain, dengan segala sesuatu deh, mau durasi, mau penempatan iklan dan lain sebagainya, please silakan move on, cari tarot reader ataupun hal-hal lain yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Ambil yang kamu butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan untuk masing-masing zodiak. Sagittarius, Sun Moon Rising, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius, ini adalah pembacaan general untuk kalian bulan Agustus 2022. The bottom of the deck-nya ada Seven of Pentacles ya. Di bawahnya ada Six of Swords nih. Buat beberapa dari kamu lagi berusaha terus melangkah maju. Walaupun prosesnya tidak mudah gitu ya. Kamu lagi berusaha menginvestasikan diri kamu, pikiran, perasaan, tenaga, waktu, dan segala sesuatu yang kamu punya untuk membawa hal ini maju ke depan. Tetapi aku juga melihat kamu ini mungkin lagi berusaha ya, kalau dilihat dari secara keseluruhannya, lagi berusaha menenangkan diri ataupun berusaha mencari cara untuk menenangkan gelombang-gelombang gejolak-gejolak yang sedang kamu hadapi ini. Kita masuk ke dalam pembacaan ini bagian pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Untuk bulan Agustus aku bagi menjadi 4 part. Seven of Wands dalam keadaan terbalik. Oke, buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat, di dalam kamu, mungkin kamu lagi berusaha nih, ngebangun sesuatu, mengerjakan sesuatu, menjalani sesuatu, ya dimana kamu lagi usaha untuk si sesuatu ini. Ini bisa pekerjaan, bisa bisnis, bisa untuk keuangan kamu, bisa untuk hubungan kamu, ya hubungan juga luas, ada cinta asmara, ada keluarga, teman, dan lain sebagainya, termasuk juga hal-hal untuk diri kamu, ya, untuk kesehatan kamu, dan lain sebagainya. Kamu lagi fokus untuk mencurahkan segala hal, lagi all out gitu ya. Kamu berusaha memulai sesuatu atau membangun sesuatu. Tapi kalau aku ngelihat Seven of One, ya mungkin banyak orang-orang yang mungkin berusaha ikut campur ataupun bahkan kontra gitu loh, ataupun against kamu. Nggak setuju dengan apa yang kamu lakukan, ataupun ya dengan pandangan idealisnya mereka masing-masing dan lain sebagainya tuh, mereka mungkin rasanya seperti meng-attack kamu. Baik di lingkungan macam-macam ya, silakan disesuaikan. Dan ini bikin kamu bisa jadi terganggu gitu loh, atau bahkan menyakiti hati kamu, atau mengecewakan kamu. Orang kayaknya kok enak aja ya, ini bukan hidup dia, ini bukan ya kayak misalnya uang-uang gua, kerjaan-kerjaan gua, hubungan-hubungan gue, badan-badan gue, dan lain sebagainya. Kok mereka tuh kayak mau ngatur-ngatur gitu loh, rasanya tuh kayak kamu tuh dikontrol, kamu berusaha mungkin ya selain ikut campur ataupun malah disuruh ini itu gitu ya. Misalnya kamu dalam hubungan tapi kamunya disudutin, dipojokin. Jadi apa yang kamu lakukan tuh rasanya tuh salah di mata orang gitu ya. Karena kadang-kadang orang tuh memaksakan idealismenya mereka terhadap kita. Nah, kitanya mengizinkan atau tidak dan membiarkan atau tidak. Cuman dengan si Seven of One, kalau yang aku lihat, kamu nih banyak kompromi dengan orang-orang di luar kamu.
gitu loh. Mungkin pasangan, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin teman, mungkin rekan kerja, mungkin bos dan lain sebagainya. Mungkin di dalam pekerjaan kamu. Dan ini kalau yang aku lihat dengan adanya si Page of Cup ini, ada hal yang bisa jadi orang tidak mengerti. Kenapa sih kamu ngelakuin itu? Kenapa sih kamu ngerjain itu? Kenapa sih kamu milih itu? Dan ketidakmengertian mereka ini membuat mereka mungkin takut, khawatir gitu ya. Mungkin apa yang kamu kerjakan itu mungkin nyentrik ataupun unik ataupun tidak masuk di dalam pemikiran orang pada umumnya ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu ngerasa gue nggak mau dulu berpasangan, ini contoh ya, gue nggak mau berpasangan dulu, tapi kamu tuh kayak kamu udah umur sekian, kamu udah ini, kamu udah waktunya untuk, kan orang tuh punya apa ya, sesuatu yang sudah general, yang sudah dipandang itu adalah kayak sistem yang sudah berjalan gitu ya secara umum, dan kalau keluar dari situ biasanya secara umumnya tuh orang tuh kayak nggak gerah gitu loh buat mereka gitu loh, ngelihat sesuatu yang nggak dimengerti itu kan sering kali, ataupun misalnya keputusan-keputusan kamu lah gitu ya, macam-macam orang beda-beda ngadepin orang-orang yang seperti itu. Kamu buat beberapa mungkin ngerasa kenapa sih orang itu eh, selalu aja gue dipandang salah, kurang dan lain sebagainya, atau dengan orang tua. Dan kamu semakin kamu berkompromi, semakin kamu apa ya, berusaha mentolerir gitu ya pikiran dan perbuatan mereka, itu kayak aku lihat di sini dengan adanya Ace of Cup ini hanya menyakiti hati kamu. Ini hanya bikin kamu tuh ngerasa tersiksa, nggak nyaman gitu ya, kesel, marah, sedih dan lain sebagainya, dan ini membuat perasaan-perasaan kamu tuh bergejolak gitu loh. Akhirnya kamu jadi mungkin jadi nggak semangat, akhirnya kamu jadi berat gitu ya ngelakuin hal yang kamu lakuin, akhirnya jadi macam-macam gitu. Sedangkan kamu tuh sedang punya sesuatu yang kayak kamu baru kerjain, dan ini ataupun baru kamu masuk dan jalanin gitu ya, dan ini tuh kayak kayak rasanya tuh kayak fall in love gitu ya, fall in love akan sesuatu. Bukan hanya di dalam masalah percintaan, tapi bisa juga masalah itu. Tetapi kamu kayak mempunyai sesuatu yang mungkin baru kamu jalanin, tekunin, masuki dan lain sebagainya. Tapi ini tuh kayak ditentang, ditentang sama orang. Ya, tetapi buat beberapa dari kamu, ya mungkin ini adalah kamu lagi berusaha gitu ya, berusaha karena kamu menyukai sesuatu, tapi ada hal-hal yang bukan mungkin bersangkutan dengan orang, tetapi membuat kamu kok kayaknya nggak mungkin gitu ya, membuat kamu mungkin pengen bikin satu bisnis tapi modalnya nggak cukup gitu. Eh, Cuman kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin terlalu banyak membiarkan atau terlalu bebas membiarkan orang dengan opininya, ataupun bahkan mungkin orang tidak beropini tetapi kamu menganggapnya seperti itu, sehingga kamunya pun merasa seperti itu, dan itu jadi penghambat-penghambat di dalam jalan kamu. Oke? Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, kamu lagi berusaha untuk move on dari satu situasi yang mungkin kurang enakin ke satu situasi yang baru, yang aku lihat ini cukup membuat kamu optimis gitu loh. Nah sekarang kalau kamu udah dapetin itu, jangan biarin itu diacak-acak sama orang lain. Makanya kita perlu yang namanya boundaries ataupun uh, jagaan gitu loh, apa batasan-batasan yang perlu kita uh, tebelin gitu loh garisnya, supaya orang ngeliat dan tidak semena-mena terhadap kita. Oke, part kedua, Seven of Cup ya. Kamu menghadapi banyak pilihan-pilihan. Dan ini kamu masih baru ngeliat layer luarnya.
Mungkin ini adalah pekerjaan yang kamu sedang mau pilih, bidang yang kamu pengen pilih. Buat kalian yang mungkin mau kuliah ataupun apa segala macam, kalian lagi memilih itu, ataupun ini adalah orang, ya, ataupun ini adalah cara-cara yang sedang kamu pilih untuk kamu terapkan di dalam hidup kamu, atau kamu jalani, atau kamu lakukan, ya. Queen of Swords, kamu sedang ya on the way mau membuat satu keputusan. Buat beberapa dari kamu, ini seperti kamu harus meninggalkan sesuatu untuk memulai sesuatu yang baru. Kayak mungkin kamu sekarang sedang ada dalam satu ikatan, satu komitmen, satu kontrak gitu ya. Ini bisa pekerjaan, ini bisa kerjasama, ini bisa juga masalah hubungan yang mungkin udah bikin kamu nggak nyaman di situ. Dan di sini kamu udah siap untuk bikin keputusan. Di sini adalah option-optionnya, ya. Tapi untuk menjalani hal yang baru ini, kamu harus mutusin itu dulu. Dari cerita yang aku dapat dari 2 part ini. Karena kalau yang aku lihat, kamu mungkin sudah berusaha ataupun mengupayakan untuk menjalani hal yang kamu komitkan diri kamu investasikan diri kamu terhadap hal ini, dan kamu ngerasa mungkin hasilnya tidak sesuai ekspektasi atau bahkan jauh, ya. Dan buat beberapa dari kamu ini kayak ada orang mungkin yang ngegratilin hasil kerja kamu, hasil usaha dan upaya kamu, dan membuat kamu tuh nggak nyaman. The Lover card dalam keadaan terbalik, ya kamu ngerasa nggak harmonis lagi gitu loh, nggak harmonis lagi, dan gue pengen nyudahin ini. Dan kamu udah punya sesuatu yang udah jadi inceran kamu. Kalau yang aku rasain tuh seperti itu. Misalnya, gue nggak mau lagi deh di dalam perusahaan ini, tapi gue masih ada kontrak. Gue pengen keluar dari kontrak itu untuk ngejalanin misalnya hobi kamu ataupun sesuatu yang kamu passionate about gitu ya, ataupun mau mau kerja di tempat lain, di bidang lain, bahkan buat beberapa dari kamu. Karena kalau yang aku lihat di sini situasinya pun mendukung kamu gitu ya. Cuman mungkin option-option ini yang perlu kamu pikirkan dengan baik gitu ya. Caranya harus tepat, harus aman juga untuk kamu. Kayak mau meninggalkan satu kerjaan atau memutuskan satu kerjasama, nah itu jangan sampai itu merugikan kamu ataupun menjadi kendala di kedepannya. Makanya diselesaikan dulu satu, baru kamu memulai. Ataupun kalau misalnya memang kamu mampu, kamu bisa multitasking juga, melakukan yang lebih dari satu dalam pekerjaan ya. Tapi kalau dalam hubungan itu akan jadi masalah di kemudian hari. Ya jangan begitu. Kalau kamu tidak mau sesuatu dilakukan kepadamu, jangan lakukan itu kepada orang lain ya. Oke. Ace of Wands dalam keadaan terbalik. Iya, ini kayak situasi dan kondisi yang kamu berusaha jalanin, berusaha kamu upayakan untuk kamu bisa mungkin hidupkan lagi, untuk kamu kerjakan dan usahakan ini, itu udah kayak bikin lama-lama kamu udah nggak semangat, udah nggak bergairah lagi, udah nggak seru lagi, udah nggak menyenangkan lagi. Gue udah terlalu capek di sini, gue udah kayak semua energi kamu tuh udah kamu curahkan, dan kamu kayak udah kehilangan itu gitu loh. Sesuatu yang sudah ya nggak ada, yang bikin kamu tuh ngerasa kayaknya udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Sehingga kamu yang selama ini berusaha untuk tetap di situ, ini pengen pengen lepas. The Hangman dalam keadaan terbalik. Karena udah tidak memiliki udah nggak ada fun-nya lagi, udah nggak seru, udah capek
gitu loh. Mungkin kamu juga sudah berusaha terus tapi ya ini nggak seperti apa yang kamu ekspektasikan ya. Three of Swords dalam keadaan tegak. Ini situasi dan hal ini tuh udah bikin banyak masalah lah. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah di dalam masalah hubungan. Dalam masalah hubungan yang terus-menerus kamu mendapatkan masalah gitu ya. Nggak ada jalan lain, gua harus memutuskan ini karena udah sangat menyakitkan. Karena aku ngelihat di sini satu energi yang ingin sekali lepas dari satu ikatan. Tapi dia sudah berusaha gitu ya. Tetapi ini bisa di dalam masalah apa aja. Nine of Cup dalam keadaan terbalik. Mungkin yang tadinya kamu mikir, nggak apa-apa deh gue paksain, nggak apa-apa deh gue bertahan, nggak apa-apa deh gue tetap di sini. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, ataupun mungkin ada yang misalnya kayak kontrak dalam perusahaan gitu ya, bekerja dengan orang ataupun kerjasama, itu kan ada satu kontrak yang ya harus dijalanin, termasuk juga komitmen misalnya ya. Tetapi ini tuh nggak sesuai dengan harapan kamu. Dan kamu ngerasa kok cita-cita gue, impian gue kok semakin jauh gitu ya, ataupun makin gak kelihatan. Nah dalam masalah hubungan juga seperti itu. Kamu mungkin mengharapkan sesuatu tetapi nggak jadi-jadi, dan kamu ngelihat juga masalah-masalah yang terjadi juga ya jauh dari apa yang kamu inginkan dan cita-citakan. Nine of Cup kamu di sini kalau yang aku lihat tambah hari semakin kayak gue bisa kok sendiri, walaupun susah gue bisa kok sendiri gitu ya. Nine of Cup dalam keadaan terbalik. Ya di sini kamu mungkin banyak hal yang kamu cita-citakan dan impikan yang kamu sadar bahwa kalau kamu ada di dalam situasi yang kamu perjuangkan ini, makanya kamu semakin termotivasi ataupun semakin kedorong untuk lepas dari situasi ini, karena kamu juga ngelihat bahwa kamu masih banyak impian-impian kamu yang kamu ingin gapai gitu ya. Six of Wands, situasi dan kondisi yang kamu jalanin ini semakin berantakan ya, dan kamu pengen di sini kalau yang aku lihat dengan Four of Wands ya, kamu ingin kestabilan masalahnya. Kamu ingin sesuatu yang bikin kamu ngerasa secure, nyaman, punya sesuatu yang bisa dipegang gitu ya, sesuatu yang jelas gitu ya, dan mempunyai sesuatu yang lebih pastinya. Six of Wands dalam keadaan terbalik, buat sebagian daripada kamu ini juga masalah apa yang kamu inginkan tidak kamu dapatkan. Misalnya, kamu pengen dalam kamu berinvestasi hasilnya segini, ternyata enggak gitu ya. Dan kamu mungkin sudah berkompromi dengan segala regulasi dan lain sebagainya, tetapi kok kayaknya enggak dipromosiin, enggak ditambahin salary-nya, dan lain sebagainya, yang bikin kamu kok kayaknya gua nggak imbang gitu ya. Rasa ketidakseimbangan, ketidakadilan itu membuat kamu ya ini mau mengambil si keputusan untuk menyudahi hal ini dan memulai hal baru begitu. Investasi ya, kamu pengen maju ke depan, kamu pengen ke depan yang lebih baik ya. Kadang-kadang membutuhkan waktu untuk kita bisa sadar memang bahwa kita ada dalam satu situasi yang nggak kemana-mana. Termasuk ya bukan hanya masalah itu, misalnya cara dan pola hidup kita ataupun cara berpikir kita. Dan itu bermula dari situ. Saat kita merubah cara berpikir kita, cara kita memandang, dan sisi dari mana kita memandang, itu kita geser sedikit aja kita udah berubah gitu loh, memandang sesuatu dengan merubah mungkin kebiasaan ataupun membuka wawasan kita. Itu bisa, ini tuh kalau yang aku rasakan ada sesuatu yang men-trigger hal itu di kamu sehingga kamu sadar, gue selama ini tuh
terlalu lama tidur gue gitu loh, terlalu lama gue membiarkan situasi ini terus menerus, ataupun buat beberapa dari kamu ini adalah kayak ya karena keadaan gitu ya, tetapi mungkin keadaannya sudah berganti ataupun berubah sehingga kamu ke-trigger untuk melakukan si perubahan ini. Misalnya, ini bukan masalah masalah apa ya, masalah pekerjaan atau bisnis dan lain sebagainya, tapi kayak cara kamu misalnya, oh ternyata gue tuh selama ini tuh melakukan sesuatu yang mengganggu kesehatan gue. Kamu baru sadar mungkin dikarenakan kamu mulai sakit dan lain sebagainya gitu ya. Terus kamu ngerasa, ah gue harus hidup lebih baik lagi gitu. Ataupun kebiasaan-kebiasaan kamu lainnya yang menyadarkan kamu gitu ya, kamu berpikirnya lain, ataupun kamu ngelihat apa yang men-trigger kamu gitu ya, ataupun mungkin kamu sama ini ngerjain sesuatu yang kamu lihat kok gue nggak tembus-tembus, nggak gol-gol ya, ataupun nggak berkembang-berkembang, ternyata kok kayaknya gue eh, mencoba melakukan sesuatu dan itu kok kayaknya menyenangkan ya, dan kayaknya kamu merasa hasilnya atau rasanya itu lebih lebih daripada apa yang kamu sedang lakukan. Itu yang aku lihat ya Sagittarius, pesan-pesannya. Dan ya ini masalah membangun boundaries, membangun batasan ya, dimana kamu juga harus punya itu, karena orang yang tidak punya itu ya akan cenderung disetir sama orang, dikontrol sama orang, dan dianya akan sedih sendiri, nggak apa ya, nggak punya suara sendiri ya. Kadang-kadang eh, kita apa ya, mengenakan sesuatu yang bisa ditolerir oleh masyarakat pada umumnya atau orang pada umumnya. Padahal mungkin kita nggak, bukan kita mungkin adalah, tetapi kita punya keunikan masing-masing gitu loh, cara pikir kita dan lain sebagainya. Nah, cuman kitanya benar harus melakukan itu gitu loh, maksudnya bukan hanya karena lagi anggot-anggotan gitu ya, tetapi saat kita yakin akan sesuatu, kita bisa bertekun akan hal itu, dan kita jadikan mungkin keraguan orang lain sebagai pacuan juga untuk kita bisa maju ke depan dan membuktikan bahwa apa yang lu pikir nggak bagus, apa yang lu pikir nggak berhasil, apa yang lu pikir nggak bakal sukses, ini bisa kok gitu ya. Oke Sagittarius, ini aja untuk kamu yang aku lihat dari pembacaan ini. Terima kasih udah nongkrong di sini. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.